Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adisi Cahyani, NIM 205231054 dari kelas 1B Perbankan Syariah. Di sini saya akan mempresentasikan karya saya tentang toleransi terhadap umat beragama, yang di dalamnya terdapat pendahuluan, isi, dan penutup. Yang pertama, saya akan menjelaskan pendahuluannya. Indonesia termasuk negara majemuk. Maksudnya adalah negara yang memiliki berbagai macam-macam suku, agama, ras, dan budaya. Kita harus mewujudkan sikap toleransi antar umat beragama di Indonesia. Toleransi adalah bentuk sikap saling menghargai, menghormati agama lain atau umat lain, dan menerima perbedaan antar sesama. Sikap toleransi ini jika dilakukan akan mewujudkan kehidupan negara yang harmonis, damai, aman, dan tentram, serta tidak menimbulkan sikap diskriminasi atau membeda-bedakan golongan lain. Oleh karena itu, kita harus bersikap toleransi satu sama lain dan jangan memandang perbedaan, dan tetap ingat negara ini adalah negara Bhinneka Tunggal Ika. Yang kemudian isinya adalah toleransi secara bahasa berasal dari Latin tolerare, yang berarti menahan diri, sabar, dan membiarkan sesuatu. Pengertian secara luas adalah suatu perilaku yang tidak menyimpang dari aturan. Dalam toleransi ini, seseorang harus menghormati, menghargai, serta menerima setiap tindakan yang dilakukan oleh orang lain. Toleransi juga diartikan sebagai suatu bentuk sikap saling menghormati dan menghargai antar kelompok atau antar individu maupun antar golongan, baik itu dalam masyarakat ataupun dalam lingkup yang lain. Sikap toleransi dapat menghindari terjadinya diskriminasi atau membeda-bedakan golongan lain. Walaupun banyak terdapat kelompok atau golongan yang berbeda dalam suatu kelompok masyarakat Indonesia, toleransi terjadi karena adanya keinginan untuk sebisa mungkin menghindarkan diri dari perselisihan yang saling merugikan kedua belah pihak yang sedang berinteraksi. Sedangkan agama adalah kepercayaan atau keyakinan manusia melakukan ibadah atau mengatur peribadahan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta tata cara mengatur hubungan atau antara manusia dengan manusia lain, serta hubungan antara manusia dengan lingkungannya yang merupakan bagian dari makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Yang selanjutnya, manusia memiliki agama karena mempunyai tujuan untuk menjadi tatanan kehidupan atau aturan yang berasal dari Tuhan. Hal tersebut nantinya akan mampu membimbing manusia menjadi seseorang yang berakal dan berusaha mencari kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di akhirat sebagai bekal untuk kehidupan yang selanjutnya di dalam kehidupan pada tahap selanjutnya di alam fana. Toleransi antar umat beragama itu adalah hal yang paling penting dan harus dimiliki setiap orang saat ini. Setiap orang yang mempunyai sikap toleransi yang tinggi maka bisa meminimalisir terjadinya konflik antar umat beragama di Indonesia. Dengan adanya toleransi terhadap kehidupan antar umat beragama, hidup akan lebih tentram, tenang, damai. Maka dari itu sangatlah penting untuk menerapkan sikap toleransi sejak dini, sehingga ketika kita beranjak dewasa akan terbiasa dengan sikap toleransi dengan umat beragama lainnya. Contoh sikap toleransi secara umum antara lain menghargai pendapat dan menerima mengenai pemikiran yang berbeda dengan pemikiran kita sendiri, serta saling tolong-menolong antar sesama manusia tanpa harus memandang suku, ras, agama, dan kelompok serta antar golongan. Yang kemudian terakhir, penutup. Saat ini sikap toleransi antar umat beragama sudah sangat berkurang dan sulit ditemukan di kalangan anak muda atau generasi saat ini. Sikap ini dapat dilihat dari sering terjadinya kasus yang mengenai tidak adanya toleransi antar umat beragama di Indonesia. Dengan adanya kasus ini, saya berharap agar semua generasi penerus bangsa harus dapat mengembangkan dan menggunakan dengan baik
sikap toleransi antar umat beragama, agar dapat mewujudkan negara Indonesia yang tentram, damai, serta tetap Bhinneka Tunggal Ika. Cukup presentasi dari saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.